Di dalam suratul Isra Allah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan bagian dari Al-Qur'an itu yang di dalam Al-Qur'an tersebut terdapat syifa, penyembuh bagi segala penyakit di dalam hati dan dada ya orang yang beriman, dan juga rahmat sebagai kasih sayang Allah kepada mereka. Nah, salah satu objektif daripada turunnya Al-Quran Karim itu selain memberikan hadza bayanul linnas dalam surat Ali Imran, hadza bayanul linnas, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, wahudan dan petunjuk, wa mau'izatun dan menjadi nasihat-nasihat bagi orang-orang beriman. Ya. Pertama-tama Al-Quran ini menjadi bayan, menjadi penjelasan-penjelasan yang juga memberi petunjuk kepada hidup kita. Ada suatu cerita yang menarik dari seorang imam di sebuah masjid di negara di Europe, kalau tidak salah di Jerman. Di Jerman ini ada seorang imam, setelah mengimami sholat subuh, dia duduk di masjidnya sampai syuruk, menunaikan sholatul isyraq, kemudian dia keluar untuk pergi breakfast, pergi sarapan ya ke sebuah kedai, ke sebuah kafe ya, ke sebuah kedai kopi yang ada di seberang masjid. Duduk di situ ada seorang ateis yang kemudian berniat untuk menggodai dia dengan mengatakan, wahai imam, saya mengira Anda pasti berkeyakinan bahwa semua pertanyaan dan semua persoalan ada jawabannya dalam Al-Quran. Kata imam tersebut, betul, saya yakin bahwa semua persoalan itu ada jawabannya di dalam Al-Quran. Semua soalan, semua pertanyaan juga ada jawabannya dalam Al-Quran. Baik, kalau begitu saya akan uji Al-Quran Anda, kata si ateis ya. Saya akan bertanya sesuatu dan Anda harus menjawabnya daripada Al-Quran. Tidak boleh menjawab daripada sumber-sumber yang lain. Anda harus menjawab sumbernya daripada Al-Quran. Oke, kata sang imam. Si ateis kemudian berkata, wahai imam, bagaimana caranya membuat roti yang enak? Bagaimana caranya membuat roti yang enak? Kata sang imam sambil tersenyum, tunggu sebentar. Maka dia pun pergi ke seberang, ada bakery, ada toko roti dan tempat pembuatan roti di situ. Lalu imam ini berbincang dengan orang yang bekerja di bakery tersebut, di toko roti tersebut. Setelah selesai dia pun balik ke kafe, balik ke kedai tadi, kemudian bicara dengan orang ateis tadi. Dia menjelaskan bagaimana cara membuat roti yang enak dengan jawaban yang sangat sangat jelas ya, dengan perkongsian yang sangat memadai, sangat baik gitu. Kemudian si ateis mengatakan, Anda curang, ya, Anda tidak jujur. Saya minta mengambil jawaban dari Quran, tetapi Anda bertanya kepada tukang roti, kepada tukang pembuat roti yang ada di bakery sana itu. Ya. Katanya ada jawabannya dalam Al-Quran, tapi Anda justru bertanya kepada tukang roti. Oh, begini. Ketika Anda bertanya bagaimana cara membuat roti yang baik, maka saya bertanya kepada Al-Quran. Al-Quran menjawab saya begini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Al-Quran, bertanyalah kepada yang memiliki ilmunya jika kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada orang yang paling menguasai ilmunya kalau kamu tidak mengetahui. Sesuai dengan jawaban Al-Quran, maka saya bertanya kepada tukang roti yang ada di depan, lalu saya sampaikan jawaban itu kepada Anda. Jadi Al-Quran ini menjawab pertanyaan Anda. Anda bertanya bagaimana cara membuat roti yang enak. Al-Quran menjawab, bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmunya kalau kamu tidak tahu. Maka saya pun sesuai jawaban Al-Quran bertanya, lalu sampaikan jawabannya kepada Anda. Beginilah Al-Quran menjawab segala persoalan kehidupan. Boleh jadi tidak langsung, tetapi dia selalu memberikan penjelasan. Dia selalu memberikan jawaban, gitu ya. Jadi ini yang pertama, Al-Quran itu menjadi penjelasan dan jawaban bagi semua hal yang kita perlukan di dalam kehidupan. Yang berikutnya adalah kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran ini menjadi kekuatan. Ya, syifa, menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita, menyembuhkan duka, menyembuhkan kesedihan, menyembuhkan ketakutan, dan berbagai hal yang ada di dalam hati kita.
ya melalui berbagai kisah yang dapat kita hayati di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah mengapa saya sering menjelaskan nama nabi yang paling banyak disebut oleh Al-Qur'anul Karim itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa ini seakan-akan menjadi kisah-kisahnya menjadi penguat, kisah-kisahnya menjadi penyemangat, kisah-kisahnya menjadi pemberi inspirasi, ya, pemberi inspirasi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat misalnya Nabi Muhammad SAW itu seorang yang lisannya fasih. Beliau secara physically beliau sempurna. Tetapi Nabi Musa alaihissalam orang yang lidahnya ini cacat sehingga tidak dapat berbicara dengan baik. La yakadu yabin, hampir-hampir dia tidak bisa berbicara dengan jelas, gitu ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, seakan-akan Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, Musa saja yang lisannya tidak sempurna, yang bicaranya tidak baik, bisa kemudian dia itu menyampaikan kebenaran, istiqomah menyampaikan dakwah. Kamu juga harus lebih istiqomah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu Al-Amin, seorang yang track record, ya, di dalam kehidupannya sangat baik semuanya. Beliau dikenal sebagai berakhlak mulia, dikenal sebagai orang yang jujur, dikenal sebagai orang amanah, dikenal sebagai orang yang dermawan, dikenal suka menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, ya, suka berbuat baik kepada tetangga dan kerabat. Ya, Nabi Muhammad itu, ya, tidak ada yang tercela dalam semua perbuatan beliau di masa lalu. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang pernah membunuh orang, ya, membunuh orang Kibti yang beliau lakukan sebelum beliau pergi dari Mesir ke negeri Madian, lalu nanti beliau kembali ke Mesir untuk menjadi Rasul Allah, utusan Allah. Ya, kita bisa membayangkan tugasnya Nabi Musa menjadi terasa berat karena beliau mungkin pernah menjadi orang yang dalam catatan orang Mesir, ya, pernah melakukan crime, kejahatan, ya, criminal act yang dia lakukan di masa lalu, gitu ya. Itu yang kemudian menjadi beban bagi Nabi Musa alaihissalam. Walahum alayya danbun fa akhafu ayaqtulun. Bahkan Nabi Musa mengatakan, aku punya dosa kepada mereka, ya Allah, maka aku takut mereka akan membunuhku, ya. Ini tidak diada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bebas, ya, beliau tidak terbebani oleh masa lalu. Nabi Musa berat. Maka seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini Nabi Musa saja yang dulu pernah melakukan satu dosa kepada kaumnya, tetap mampu berdakwah dengan baik, sedangkan engkau tidak memiliki dosa kepada kaummu, tentu engkau harus bisa lebih menyampaikan kebenaran ini. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah berhutang budi kepada musuh-musuh beliau, kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Nabi Muhammad tidak pernah berhutang budi kepada mereka. Sementara Nabi Musa alaihissalam pada waktu kecilnya itu, ya, beliau itu tinggal di dalam keluarga Fir'aun, ya, dirawat, dibesarkan oleh keluarga Fir'aun. Maka seakan-akan Allah hendak mengatakan, ya, Nabi Musa yang punya hutang budi kepada Fir'aun saja bisa istiqomah berdakwah menyampaikan kebenaran. Engkau yang tidak punya, wahai Muhammad, hutang budi kepada musuhmu, tentu harus lebih mampu untuk berjuang di jalan Allah ini. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat-sahabat yang sangat hebat, sahabat-sahabat yang rela berkorban, memberikan segala yang mereka miliki untuk perjuangan, untuk dakwah bersama Nabi SAW. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talha, ada Zubair, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan banyak sekali sahabat-sahabat yang lain. Sementara Nabi Musa alaihissalam ini hanya memiliki Harun alaihissalam sebagai sahabatnya, sementara Harun, ya, juga tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa ketika ditinggalkan Musa, lalu kaumnya menyembah patung sapi,
buatan daripada Samiri, ya. Jadi seakan-akan Allah hendak berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau diberi sahabat-sahabat yang hebat untuk mendukung perjuanganmu, untuk menyokong perjuanganmu. Sementara Musa tidak memiliki sahabat seperti sahabat-sahabatmu, tetapi dia tetap teguh berjuang di jalan Allah. Jadi kita harus seperti ini di dalam mendudukkan Al-Quran, di dalam memposisikan Al-Quran, supaya dia selalu memberi inspirasi kepada hidup kita. Kalau kita sedang sakit, ya, sedang menderita penyakit, maka baik kita membaca kisah Nabi Ayub, yang pasti ya penyakit dan sakit beliau jauh lebih berat daripada yang kita rasa. Nabi Ayub itu pada hari pertama seluruh sawah ladangnya musnah. Hari kedua ternak-ternaknya mati. Hari ketiga anak-anak beliau wafat ya karena penyakit. Hari keempat beliau mulai sakit, yang sakit sangat berat. Jadi ya penderitaan beliau lahir dan batin. Lahir karena sakit yang dirasakan, dan batin karena kehilangan segala miliknya. Jadi ya apa yang kita rasakan dalam kehidupan pasti ada cerminnya yang lebih dahsyat di dalam Al-Quran. Kalau kita kaya, kita perlu membaca kisah daripada Sulaiman alaihissalam ataupun Qarun. Jalan mana sebagai orang kaya yang kita pilih? Jalannya Sulaiman ataukah jalannya Qarun? Kalau kita orang yang berkuasa, kita boleh membaca kisah daripada Fir'aun ataupun kisah daripada Dzulqarnain. Ketika kita memiliki kekuasaan, ketika kita menjadi orang yang berkuasa, jalan mana yang kita pilih? Akan menjadi seorang yang seperti Fir'aun, na'udzubillah min dzalik, ataukah seperti Dzulqarnain? Ketika kita menjadi hamba yang ahli ibadah di sisi Allah, mana yang akan kita pilih? Apakah kalau kita sombong akan menjadi seperti iblis, ya? Ataukah kita tawaduk, rendah hati dan mengakui kesalahan serta dosa-dosa kita seperti bapak kita Adam alaihissalam yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi pemimpin, apakah kita menjadi pemimpin seberat Nabi Musa alaihissalam yang yang dipimpin olehnya, yakni Bani Israel, adalah kaum yang sangat sukar dipimpin, yang sangat menyusahkan, ya, sementara musuhnya sangat berat, yaitu Fir'aun. Nah, tentu kita bisa bercermin kepada Nabi Musa. Kalau kita memiliki anak-anak yang banyak, kita bisa membaca cerita Nabi Yakub dengan segala bebannya untuk membesarkan anak-anaknya. Ternyata anaknya yang soleh justru hilang, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara anak-anaknya yang nakal ini banyak sekali, ada 10 orang anak-anaknya yang berbuat jahat kepada saudaranya sendiri. Ketika kita kemudian mengalami kehidupan yang berliku-liku, kehidupan yang penuh dengan onak dan duri, cabaran, penuh dengan berbagai cobaan ujian dari Allah yang berat, kita bisa membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di situ kita bisa melihat Nabi Yusuf sebagai seorang anak yang disayang tetapi dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke dalam sumur, dia ditemukan oleh kafilah dagang tetapi kemudian dijual sebagai hamba sahaya. Ketika menjadi hamba sahaya dia digoda, kalau bahasa Inggrisnya ya, ada murder attempt, ya. Yusuf alaihissalam mengalami murder attempt, kemudian mengalami human trafficking, kemudian mengalami slavery, kemudian mengalami sexual abuse, ya, kemudian mengalami sexual harassment, kemudian mengalami false crime, ya, tuduhan atas kejahatan yang fitnah kepada beliau sehingga beliau harus masuk penjara, dan seterusnya. Ada banyak sekali yang harus dialami oleh Nabi Yusuf dalam hidupnya. Tentu kita akan mengambil begitu banyak pelajaran, banyak sekali hal yang bisa menguatkan kita di dalam menjalani ujian-ujian kehidupan. Inilah yang menjadikan Al-Quran disebut oleh Allah sebagai ruh. Ruh itu artinya sesuatu yang memberi spirit kepada diri kita dalam kehidupan. Demikianlah hikmahnya Al-Quran, dia harus menjadi ruh atau menjadi spirit kita dalam menjalani kehidupan.